statistik. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung ngebaca sebuah data dalam sebuah penyajian laporan yang dimana bentuknya tuh dalam bentuk tabel, kurva, atau grafik itu sendiri? Nah, kita hari ini akan membahas terkait sesuatu hal yang dimana memudahkan kita untuk membaca sebuah data tersebut. Yuk kita simak bersama dan belajar bersama terkait dengan apa itu sih presenting data atau penyajian data dalam sebuah laporan dan bagaimana cara mengolah data yang dimana informasi yang kita sampaikan lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Check it out. Jadi, presenting data adalah proses menyajikan data dalam bentuk yang rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Untuk penyajian datanya dapat berupa tabel, kurva, grafik, atau visual lainnya yang dapat membantu pembaca untuk melihat nilai, perbandingan, dan tren dari sebuah data. Yang pertama, tabel. Tabel dalam presenting data adalah metode penyajian data yang disusun secara sistematis dalam baris dan kolom sehingga informasi data terlihat lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Yang kedua, kurva. Kurva atau diagram garis adalah cara menyajikan data dalam bentuk garis yang menghubungkan setiap titik data. Setiap titik mewakili nilai pada waktu tertentu, sehingga ketika dihubungkan terlihat jelas bagaimana data berubah dari waktu ke waktu. Dengan grafik ini, kita dapat melihat apakah data mengalami kenaikan, penurunan, stabil, atau fluktuasi. Yang ketiga, grafik. Grafik adalah penyajian data dalam bentuk visual, seperti lingkaran, garis, ataupun batang. Nah, fungsi utamanya itu adalah membantu perbandingan antar kelompok atau kategori secara cepat dan jelas, tanpa membacakan angka satu persatu. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang pada sesi pengolahan data. Pada bagian ini, kita akan memasuki tahap yang sangat penting dan menarik, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan siap dianalisis. Nah, kita akan fokus pada data mengenai kebiasaan mahasiswa dalam mengecek label halal pada produk yang mereka beli. Nah, meskipun data pada awalnya ini masih berupa jawaban acak seperti ini, nah, melalui langkah-langkah yang sistematis di Excel, kita akan menyusunnya menjadi tabel yang rapi, jelas, dan siap divisualisasikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai caranya. Oke, langkah pertama adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Kenapa? Karena agar kita mengetahui berapa jumlah responden dari setiap kategorinya, jumlah frekuensi dari setiap kategorinya. Nah, kita membaginya ke dalam 4 kategori, yaitu selalu mengecek, sering mengecek, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, pada kali ini kita akan menemukan jumlah dari setiap kategorinya tanpa harus mengeceknya satu persatu. Oke, untuk memperoleh jumlah responden pada setiap kategori, maka kita gunakan rumus sama dengan lalu kita ketikkan countif, setelah itu kurung buka, lalu kita klik pada jawaban yang teratas yang akan kita cari berapa jumlahnya, dan kita scroll ke bawah, kita tekan shift, dan klik pada jawaban yang paling bawah. Nah, setelah dihasilkan, lalu kita tekan shift dan tekan pada icon dolar. Setelah itu di bagian yang sebelah sini juga sama, kita tekan shift, lalu kita tekan dolar. Nah, setelah itu kita klik pada titik 2, lalu tanda kutip. Nah, lalu kita ketik apa jawaban yang akan kita cari jumlahnya. Yang pertama kan selalu mengecek, maka kita ketik selalu mengecek. Tanda kutip,
lalu tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, maka dihasilkan jumlah frekuensi dari kategori selalu mengecek ini 15, tanpa kita harus menghitung satu persatu dari data yang sebanyak ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah responden di kategori yang lain, kita klik di sini, maka akan muncul icon hitam dan kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita edit saja rumusnya dari setiap kategori. Nah, sepertinya yang ini kita akan ubah menjadi sering mengecek. Lalu enter, maka muncullah hasilnya 12 frekuensinya atau jumlahnya mahasiswa yang sering mengecek label hal ini 12. Kita lakukan yang sama pada kategori yang lainnya. Kita ubah apa yang akan kita cari saja. Kadang-kadang kita enter, maka frekuensi dari kategori kadang-kadang adalah 7, dan yang terakhir tidak pernah. Kita enter, maka menghasilkan 5. Nah, untuk menjumlahkan ada berapa total responden, kita bisa dengan cara blok. Kita blok, lalu tekan Alt dan sama dengan pada keyboard. Nah, maka muncullah berapa total dari jumlah responden yang kita cari, yang kita totalkan. Nah, setelah itu, setelah frekuensinya kita peroleh, kita lanjut dengan mengubahnya menjadi presentase. Caranya mudah sekali. Kita klik sama dengan, lalu kita tekan pada sel yang akan kita cari berapa persentasenya. Yang pertama frekuensi, lalu klik garis miring, lalu klik total, setelah itu enter. Nah, tanpa kita harus menghitung, kita langsung mendapatkan berapa persentase dari frekuensi yang pertama, dari kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua juga sama. Kita lakukan selanjutnya seperti yang atas. Kita klik selnya, garis miring, lalu klik total, enter. Kita lakukan hal yang sama pada semua kategori. Enter. Nah, maka kita lihat hasil presentasi semua ini adalah 100% dari kategori yang pertama selalu mengecek 38%, dari sering mengecek 31%, kadang-kadang mengecek 18%, dan tidak pernah mengecek 13%. Maka jumlah dari presentasinya ini adalah 100%. Nah, teman-teman, setelah frekuensi dan presentasinya kita ketahui, maka selanjutnya data yang tersusun dalam tabel ini dapat kita kembangkan menjadi berbagai bentuk visualisasi. Yang pertama, kita akan menampilkan
memvisualisasikan menjadi diagram batang dengan cara blok kategori dan frekuensinya. Lalu kita klik insert. Setelah itu kita pilih kolom chart. Nah, kalau kita klik, maka muncullah diagram batang dari hasil data kita. Nah, setelah itu kita dapat mengubahnya juga menjadi grafik garis dengan cara kita blok pada yang sama, lalu kita klik insert, lalu line chart. Nah, maka terbentuklah line chart dari data yang kita cari berapa frekuensi dan presentasinya tadi. Setelah itu kita juga bisa menggambarkan proporsi setiap kategorinya ini menjadi sebuah diagram lingkaran dengan cara kita blok semua kategori frekuensi dan presentasenya, lalu kita klik insert dan kita klik pie chart. Nah, kita juga bisa mengubah sesuai yang kita mau. Contohnya kita akan ubah menjadi yang ada presentasenya seperti ini. Oke. Oke teman-teman. Nah, melalui tahapan ini, data mentah yang semulanya ini tidak teratur seperti ini, kita tidak tahu berapa jumlah dari kategori selalu mengecek, sering mengecek, kadang-kadang dan tidak pernah, maka dapat kita susun atau dapat kita mencari berapa jumlah frekuensi dari setiap kategorinya tanpa harus mengecek satu persatu. Nah, melalui tahapan ini, data mentah yang semulanya tidak teratur, kita berhasil. Nah, melalui tahapan ini, data mentah yang semulanya tidak teratur, kini berhasil kita ubah menjadi informasi yang rapi, jelas, dan mudah dianalisis. Nah, proses ini menunjukkan bahwa menyajikan data dalam berbentuk tabel maupun grafik dapat membantu kita memahami pola, kecenderungan, dan makna dari data dengan jauh lebih mudah. Dengan demikian, visualisasi data bukan hanya membuat hasil penelitian terlihat lebih menarik, tetapi juga mempermudah proses pengolahan dan meningkatkan kualitas analisis secara keseluruhan. Nah, baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga langkah-langkah yang dipelajari dapat mendukung teman-teman dalam mengolah dan menyajikan data secara lebih efektif. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Manfaat presenting data dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mempermudah pemahaman data yang kompleks, juga meningkatkan komunikasi antar individu, dan juga serta mempermudah evaluasi.